Selamat pagi, selamat datang buat yang baru datang. Selamat datang di Bimbel Cuan edisi 102 kalau nggak salah. Tema hari ini gimana caranya kita bisa menata mindset dan bisa jadi trader, khususnya trader ya. Investor juga sih, investor atau trader yang punya sistem. Jadi nggak asal entry gitu, nggak asal enter, nggak asal beli, nggak asal jual nantinya di market. Apalagi market lagi nggak enak kayak gini nih. Gitu ya. Oke, langsung aja biar nggak terlalu lama sambil nunggu yang lain juga. Pertama-tama kenalan buat yang belum kenal, nama saya Evan. Saya sehari-hari ngantor di kantor Cuan. Namanya emang Cuan. Kantornya ada di Daan Mogot. Nah, kami ini bagian dari Pintraku Sekuritas. Jadi ini ya kalau misalnya belum punya rekening di Pintraku Sekuritas, boleh buka rekening kode ID-nya isi aja 3355. Caranya install dulu aplikasi Profits Anywhere di mobile, di handphone gitu. Terus di bagian bawah agak kanan ada klik daftar. Di situ bisa diklik. Nah, setelah klik daftar, ntar ada ngisi-ngisi-ngisi bagian kode ID, isi aja 3355. Terus bagian kode referral kosongin nggak apa-apa. Nah, kalau bingung bisa chat saya atau Budian. Atau kalau misalnya nanti nonton di YouTube juga, di deskripsi di bawah ada nomor yang bisa dihubungi. Di akhir video lagi di akhir webinar nanti juga ada nomor yang bisa dihubungin. Gitu ya. Nah, kalau mau mampir-mampir ke kantor kami juga boleh. Kantornya ada di Jakarta Barat, daerah Indosiar, dan mau ke deket-deket Indosiar situ. Kalau misalnya mau trading bareng di situ juga boleh. Boleh banget. Nggak apa-apa. Seru sih ya. Market lagi kayak gini trading bareng seru sih. Lanjut ya. Kita lanjut ke sini. Oke, sip. Aman ya. Oke. Ah, sekarang gini dah. Sekarang sebelum kita gas lebih dalam, nanya dulu deh. Pernah nggak, misalnya nih, udah yakin banget sama salah satu saham gitu ya, atau ya salah satu atau berapa itu sama satu saham itu yakin banget, kemudian entry, ya habis entry malah langsung turun, atau yang lebih parahnya lagi kadang itu udah cuan nih, udah ada cuan, udah beli, kemudian udah cuan, nggak dijual, kemudian nggak dijual kali-kali bisa naik lagi gitu kan ya. Tahu-tahu turun lagi sampai minus lagi. Tapi kalau misalnya pernah ngalamin kayak gitu, nah sama sih saya juga pernah. Jadi Bapak Ibu nggak sendirian lah. Jadi saya rasa sih hampir semua trader atau investor itu pernah lah ngalamin kayak gitu ya, karena itu memang memang proses. Tapi sebenarnya adalah masalahnya bukan bukan ada di analisanya. Ya, mungkin ada analisa yang salah, mungkin ya. Tapi titik beratnya sebenarnya bukan ada di analisanya. Bahkan sih eh, banyak, saya rasa sih banyak trader atau investor yang setidaknya sudah bisa baca chart, setidaknya sudah bisa membedakan ini chart ini saham yang tren harganya itu cenderung naik atau turun. Setidaknya udah bisa membedakan itu. Tapi kok tetap nggak cuan? Pertanyaannya sih kenapa gitu kan ya? Karena karena sebenarnya itu di trading itu kan survival to the fittest ya, fittest, survival to the fittest. Jadi investor trading di market khususnya itu survival to the fittest. Siapa yang bisa survive, siapa yang bisa ngikutin market itu yang bertahan, yang bertahan bahkan nantinya sampai bisa eh, cuan gitu kan. Bukan masalah di entry-nya untuk ke sana, tapi poinnya adalah ada di cara ngatur resikonya. Jadi gimana cara kita nih sebagai trader atau investor ngatur resiko, gimana cara kita ngatur resiko itu akan sangat mempengaruhi banyak hal. Banyak hal itu ada di khususnya di portofolio account kita sampai ke mental kita, sampai ke sana. Nah, di sini kita akan coba ngebangun mindset. Kira-kira tuh ngebangun mindset nantinya
eh, bahwa dalam menyusun satu sistem trading yang nantinya kita akan pakai ya supaya bisa konsisten dan konsisten, kemudian mandiri, kemudian bisa profitable. Mindset untuk membentuk kalau risk management itu penting, itu perlu. Jadi perlu mindset gimana sih ya? Perlu mindset untuk membentuk ah ah perlu gimana sih? Kita perlu ngebangun atau kita perlu jalanin risk management gitulah. Kita mencoba nata mindset di situ dulu. Kenapa kita perlu nah itu kenapa apa namanya gimana caranya kita nggak kena mental dua kali. Jadi gini, trading ya khususnya trading, lebih khusus lagi ke trading itu kita bisa bilang game probabilitas lah ya. Ini kita bisa bilang aja trading itu game probabilitas. Bayangin aja kalau misalnya gini dah, Bapak Ibu lempar koin ke atas gitu ya. Satu sisi di koin misal koin apa ya? Ini ada koin di depan saya nih. Koin Rp100 kebetulan. Ada angka, kemudian ada gambar kan. Kalau kita lempar flip ke atas, kemudian kita tangkap, probabilitasnya atau kemungkinannya adalah 50-50 antara yang muncul itu adalah angka ataupun gambar. Nah, misalnya nih, ya kan? Kan 50-50 tuh ya. Misal kita nebak, saya nebak angka deh. Peluangnya itu 50-50. Kalau nggak yang nanti muncul angka ya gambar. Berarti kalau saya nebak angka, kalau nggak bener, ya salah. Tapi misalnya nih, misal diginiin, kalau misalnya benar, kita dapat Rp10.000. Tapi kalau misalnya salah, kita eh, apa namanya rugi Rp5.000 gitu ya. Bener dapat 10.000, rugi dapat 5.000. Oke. Jadi katakan dalam dalam 10 kali lempar, kemudian kita cuman bener 50% atau bener 5 gitu ya. Minimal kita nggak rugi. Kan gitu ya. Kalau konsepnya probabilitas kan gitu. Jadi prinsipnya, nah ini ada notes-nya sih. Ya, trader terbaik itu juga pernah salah karena ya bisa salah kan, pernah cut loss, pernah salah, pernah loss gitu, bahkan mungkin sering. Tapi mereka tuh nggak yang di utak lagi yang di otaknya itu nggak cari bener terus, tapi gimana caranya tetap untung atau tetap cuan walaupun ada salahnya di di akhir ceritanya tuh gimana tetap cuan nantinya, gitu kan? Jadi nggak mikir cari posisi trading yang selalu benar, kemudian fokusnya itu lebih ke pertama survive dan yang kedua konsisten. Survive, konsisten, eh, profit. Kalau udah survive dan konsisten, profitnya biasanya bisa ngikutin, kan gitu ya. Contoh yang contoh yang kelihatan di sekarang ini itu eh, banyak sekali investor angkatan COVID, investor angkatan COVID yang waktu COVID itu banyak sekali open account, banyak sekali investor masuk, banyak sekali orang yang nyemplung ke saham. Sekarang juga banyak yang waktu itu nyemplung dan hari ini nggak kedengeran lagi, bukan nggak kedengeran malah, malah ya udah aja gitu accountnya dibiarin gitu ya. Itu banyak sekali karena yang berarti nggak berhasil survive. Dan dari statistik pun bilang retail trader yang paling paling apa ya paling tegas itu bilang 90% retail trader itu loss. Jadi cuma 10% yang berhasil profit. Yang agak ngadem-ngademin tuh bilangnya lebih dari 70% itu loss gitu ya. Sisanya profit. Nah, itu nggak salah loh. Karena kebanyakan nggak berhasil survive. Bukan cuma nggak berhasil survive, bahkan sampai rungkat, sampai sampai habis. Gitu sih. Nah, angkatan COVID. Sahamnya merah semua. Sahamnya merah semua sebenarnya bukan jadi masalah. Kalau bertahan sampai sekarang, kalau masih ada akunnya sampai sekarang, kalau masih update market sampai sekarang, anggap aja masih survive. Misal belum balik ke posisi awal, ya
berarti kita eh, berarti perjuangannya belum selesai gitu aja. Karena karena eh, kalau kalau udah berhenti itu kan berarti apa namanya? Karena selama belum berhenti kan berarti belum gagal ya, masih penasaran. Kadang rasa penasaran itu yang bikin kita survive juga. Tapi harus harus di apa ya? Dibarengi dengan mindset yang benar juga nantinya. Oke, ya itu tadi ya. Karena sebenarnya kalau rugi itu bukan masalah, bukan bukan berarti ngentengin rugi ya. Tapi maksud saya adalah rugi di dalam trading itu bukan masalah yang paling besar. Tapi ketika kita ruginya itu beruntun, terus kita nggak bisa apa namanya, nggak bisa stop tuh, nah itu yang masalah. Makanya, bentar. Oke. Nah jadi di dalam makanya di dalam trading itu kita perlu sekali atur yang namanya lot atau size per trade atau lot yang kita mau enter itu perlu dihitung dengan seksama dan sadar ya. Jadi gini loh, maksud saya itu adalah banyak yang trading itu nggak nyadar, padahal kalau misalnya itu loss, kemudian lossnya itu sampai sampai apa ya? Sampai ganggu ke psikologis dia. eh Pernah nggak, misal Bapak Ibu tuh open posisi atau beli suatu saham, kemudian sampai tidur tuh nggak tenang, nggak sampai nggak tenang banget gitu sih, tapi paling nggak eh, dikit-dikit lihat sekarang berapa ya, dikit-dikit lihat, terus kemudian ntar habis tutup besok pagi baru jalan lihat sekarang berapa ya, gitu-gitu terus. Itu satu tanda indikasi kalau jangan-jangan lot kita tuh kebanyakan gitu dengan dengan apa posisi Porto. Nah, ya, seiring waktu dengan kita udah bisa manage risiko dengan baik, itu akan hilang memang. Jadi misalnya kayak gini ya, ada trader anggaplah modal 10 juta lah. Kemudian dia nggak ngitung aja lah, langsung aja. Cakep nih saham, kayaknya oke nih. Beli ah, berapa ya? Ya udah deh, nggak usah full 10 jutanya. 8 juta aja dah. Gitu kan 8 juta di enter, atau mungkin ada yang 10 juta, jutanya langsung dimasukin gitu kan. Kemudian eh ini dengan kondisi, dengan catatannya dia beli itu nggak pakai ngitung kalau misalnya ntar kalau salah, dia cuma mikir, maksud saya itu dia cuma mikir pokoknya beli, tapi nggak mempersiapkan exitnya. Maksudnya itu dia nggak mempersiapkan kalau salah saya harus exit nih kalau udah minus sekian misalnya kayak gitu ya. Nggak ada tuh, beli aja dulu gitu. Beli aja dulu bukan ada ada yang tradingnya beli aja dulu gitu ya. Tapi dia udah tahu tuh kalau minus sampai sekian ya udah cabut gitu. Tapi ini enggak nih. Pokoknya ini saham saya suka, terus harganya kelihat wah ini udah di bawah nih, tanda kutip kayaknya gitu ya. Nah, langsung dia belilah dari modal 10 juta dia masuk misalnya 8, lebih dari setengahnya lah dia masuk. Kemudian begitu turun, misal turun 5% gitu ya. Lumayan kan kegerusnya tuh. Lumayan kegerusnya tuh kan turun 5%. Dia panik, mulai panik. Terus mau jual tuh kayak, aduh jual nggak ya? Ntar dijual, naik lagi. Rugi dong. Lumayan nih 5%. 5% dari apa namanya? 8 juta gitu kan. Terus kalau minusnya konversi ke modal dia itu drawdownnya juga lumayan. Misalnya dia beli 8 juta minus 5% 400 ribu ya. Bener ya? Ya, ya 400 ribu ya.
400.000, 400.000 nggak sih? Ya benar, 400.000 kalau dikonversi ke modal dia keseluruhan, 10 jutanya itu sebenarnya cuma 0,4%. Nah, tapi karena dia panik gitu ya, nggak ada trading plan, nggak ada segala macam, nggak ada risk manajemennya bahkan, ya udah kemudian dibiarin Allah 5%. Ntar kalau misalnya dijual sekarang malah naik. Lagian juga masih 5%. Ada tuh yang kayak gitu tuh. Lagian juga masih 5%. Belum juga 10%. Bener kejadian. Turun sampai 10%. Minus lah 800.000 gitu kan. Minus 800.000 kalau di total total drawdown dari modal dia keseluruhan yang 10 juta kan jadi minusnya 0,8% ya. Waduh, udah minus 10% nih. Jual nggak nih? Jual nggak ya, jual nggak ya gitu kan. Habis itu nggak deh kalau dijual 800.000 cuy. Sayang gitu kan. Nah, siapa tahu ntar naik. Pas tutupan naik tuh dari minus 10%, minusnya jadi sisa 9% gitu kan atau 8%. Nah, kan naik. Besok lihat lagi dah. Kali-kali naik gitu kan. Eh, besok malah turun tuh. Jadi misal 15% minusnya atau 20% lah biar gampang hitungnya. 20% dari 8 juta minus minus 1.600.000, minus 1.600.000. Habis itu kalau kita konversi kalau kita bandingin dengan modal keseluruhan 10 juta, drawdown-nya jadi 16, kok 16, ya 16%. Yang tadi tuh salah ya saya ngitungnya ya. Yang ta yang tadi kok 0,4 ya saya bilangnya ya. Harusnya kan 4% kemudian turun. Ya gitulah ya. Kemudian sampai minusnya 16 juta, balik lagi ke cerita yang sekarang, minus 16 juta, drawdown-nya 16% dibandingin dengan modal awalnya kan, 10 juta modal awalnya. Kemudian, aduh, ini jangan-jangan masih lanjut turun nih. Jual aja deh, jual dah. Minus 1,6 juta. Saya tadi bilang 16 atau 1,6 ya? 1,6 juta dah. Minus 1,6 juta. Rugilah dari total modal itu rugi 16%. Itu kan? Ya, drawdown 16% buat balikinya itu nggak cukup kita cari gain 16%. Pasti lebih kan? Itu ya. Nah, apa namanya? Abis singkat cerita, ini sering banget. Bahkan belakangan ini hampir pasti ada yang ngalamin. Kemudian, nggak lama atau bahkan besoknya, harga naik tuh bahkan sampai mungkin arah gitu ya. Aduh, nyeselnya itu ampun-ampunan. Padahal ya, kalau kita bisa bisa memanage minimal size-nya lah. Minimal size-nya lah. Kita manage dulu size-nya. Dari modal 10 juta, misal kita tentukan dulu risikonya itu berapa persen. Atau pakai angka nominal lah. Pakai angka nominal misalnya paling banyak itu kita mau rugi itu berapa rupiah gitu ya. Nah, baru kita tentuin eh, stop loss-nya itu bukan tentukan sih, tapi kita lihat stop loss-nya itu di berapa kalau misalnya kita udah bikin strateginya, baru kemudian di dihitung size-nya berapa. Gampang-gampangnya ini sih kalau misalnya ini ya rumus sederhana lah ya, rumus sederhananya lah ya. Risiko yang selalu diterima dibagi lebar stop loss-nya itu ntar akan ketemu lot-nya. Ntar saya akan tunjukin ini nih ada beberapa tabel tuh trading journal, kemudian money manajemennya, kemudian checklistnya ya, trading rules-nya itu di agak belakangan aja, gitu ya. Kenapa ini penting? Karena kalau kita sampai drawdown-nya itu kebanyakan, susah, susah pakai banget. Nah, gini lah contohnya. Misal modal awal 10 juta nih ya, 0,000000. Kemudian eh minus
10% lah kita anggaplah per trade minus 10% berarti sama dengan ini dikali minus 0,1 ya. Segini kan. Ini resultnya. Si duit kita sisa ditambah sekian. Nah, segini. Ya, kalau ini modal awal, ini gain atau loss-nya. Asumsikan dalam sekali trade eh, kita minusnya 10% gitu lah ya. Misalnya kayak gitu tuh. Misal kayak gitu. Modal awalnya 10%, minus 10% itu dari modal keseluruhan, bukan dari peluru yang dipakai untuk trading untuk beli. Terus ini equity akhir. Ini equity awal. Equity aja lah. Kan gini kan. Nah, ini berarti yang ini ya. Oke. Kemudian ini satu, ash, ash, ini satu, ini dua. Nggak perlu banyak-banyak. Misal 5 kali trade lah. Bayangin kalau kita kita nggak atur tuh minimal lotnya, kita nggak punya pikiran atur manajemen risiko, kita nggak ada mikir tuh risikonya yang kita sanggup terima berapa. Yang penting enter aja gitu kan. Kedua, 10% minusnya itu bukan lagi 1 juta, tapi 900.000. Kenapa? Karena ya modalnya sisa 9 juta kan. Kemudian modal akhirnya, equity akhirnya sisa 8.900.000. Dan seterusnya ke bawah. Ke bawah. Nah, 5 kali trade, kita udah minus 40% lebih. Hampir 50%. Dan untuk balikin ke 10 juta lagi, kita butuh lebih dari 4 butuh lebih dari 50%. Kenapa? Karena ya duit kita sisa butuh lebih dari 40%, sorry. Karena duit kita itu sisa sisa cuman 6 juta lah ya, 5.900.000 lah kayak gitu. Nah, makanya minimal minimal kita perlu tuh hitung berapa lot yang kita enter eh, waktu beli. Minimal gitu. Karena masalah yang umum itu bukan di sahamnya ya, bukan milih sahamnya yang salah ya. Iya sih kalau misalnya rugi kita bisa bilang ah salah nih ini gitu kan. Tapi yang paling sering kejadian itu sampai loss-nya itu sampai bangkrut itu karena posisinya itu kegedean, terus nggak berani cut loss, nggak berani jualan, nggak bisa atau bahkan sampai udah nggak sanggup lagi tuh ngeklik sell gitu tuh. Karena mau gimana pun, risk per trade, resiko kita di dalam 1 kali trading itu bisa dibilang itu nyawanya sih kalau kita lagi trading ya. Ya, karena gini deh, kalau kita kalau kalau misalnya kita tuh masih kita tradingnya tuh masih mikir mikir apa namanya cuannya seberapa, kemudian baru kita enter size-nya ngikutin, itu bahaya buat yang belum punya tanda kutip trading rules yang akurasinya tinggi itu karena apa nih karena bisa ya bisa rungkat lah karena gini loh sedangkan yang harusnya dipikirin ya yaitu kalau misalnya trader-trader profesional itu ya mikirnya bukan untungnya berapa dulu tapi apa eh, risikonya itu kita sanggup terima berapa gitu kalau kalau posisi saya itu salah saya berani rugi berapa gitu berapa rugi yang bisa bisa saya terima tuh gitu ya
Ya memang sih, risk per trade-nya kecil, itu ada konsekuensinya eh, cuannya dalam sekali trade mungkin juga kecil. Tapi ketika risk per trade-nya gede, rugi tiap kali trade itu juga pasti gede. Karena gini, balik ke trading itu adalah game probability yang tadi di awal. Kalau kita mau flip coin antara gambar atau angka itu kan 50-50 ya. Begitu kita enter di market, peluang untuk menang dan kalahnya itu 50-50. Nah, di situ dulu. 50-50 nih, menang atau kalah. Baru baru ketika kita atur risk manajemennya, itu kita bisa eh, perkecil peluang rugi sampai habis dan perbesar hasil akhir yang untung. Perbesar kemungkinan hasil akhir untung. Itulah ya. Ini eh, di luar cara untuk memperbesar probabilitas menang dalam satu kali tradingnya. Nah, ini ada yang ntar di belakang. Ya, jadi misalnya gini nih ya. Kalau misalnya dalam 10 kali trade, 5 kali loss beruntun kayak yang tadi tuh, akunya itu kan udah hancur hancur hampir setengah lah ya. Anggap aja hancur setengah lah, udah sisa 50% lah equity-nya. Gitu kan. Jadi kalau kita bisa atur minimal price per trade-nya, setidaknya kita bisa minimalisir eh, rugi yang sampai segitunya itu. Sebentar, mana ya? Hmm, 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 hmm. Ah, disita. Bener kok. Oke, oke kita lanjut. Hmm, chat, chat mana chat ya? Hilang nih kolom chat saya nih. Oh ini, udah nongol lagi. Oke ya. Jadi penting nih minimal minimal kita paham dulu, kita tahu dulu, kita emang harus tahu sih. eh kita berani rugi berapa di tiap kali trading. Itu harus ada di otak. Nah, jadi itulah kenapa di setiap strategi trading, terutama yang khususnya sih bukan terutama, khususnya yang dikirim ke roomnya Cuan Community, itu mesti ada tiga poin ini nih, yaitu area entry atau angka entry-nya, angka stop loss dan angka take profit-nya. Kenapa? Supaya kita bisa ukur nih, kalau entry di segini, kemudian stop loss-nya segitu, ruginya berapa? Terus kalau misalnya, oh kalau saya enter size-nya full semua peluru yang disediain di situ, kebanyakan nih ruginya. Kalau misalnya dikurangin, oke nggak ya? Masih efektif nggak ke growth portfolio saya kalau misalnya berhasil cuan gitu kan? Kalau rugi sih bukan nggak masalah, tapi kalau rugi kan angkanya udah ketahuan. Kalau rugi segitu tuh ya setelah kurangin lot. Tapi kalau misalnya naik, bisa efektif nggak ke growth portofolio saya? Kalau misalnya segini sih nggak efektif, ya udahlah, nggak usah diikutin strategi yang ini gitu kan. Yang lainnya nih, terus pilih-pilih sahamnya. Nah, yang ini nih cocok nih, ngikut gitu kan. Contoh, contoh. Nah, ini kemarin tanggal 1, tanggal 1 bulan 4 itu ada strategi beli raja. Belinya strateginya waktu itu ada di angka 3560, stop lossnya di 3160, targetnya incer 4450, 4,5 kan. Ingat ya, di situ kan. Nah, kemudian
Kalau misalnya saya kena risiko, hilangnya tuh berapa? Hilangnya di sini tuh ada risikonya tuh di sini ada 400 perak nih. 400 perak kalau misalnya saya beli atau saya sediain atau saya sanggupin rugi maksimal dalam satu kali trading itu misalnya nih maksimal ruginya dalam satu kali trade saya cuma bisa terima 500.000 ya. Kemudian dengan dengan risiko 400 perak saya bisa beli berapa banyak lot, berapa lot tuh. Nah, di sini oh ternyata oke lah 12 lot gitu ya. 12 lot kemudian buy value saya ini juga harus dialokasikan juga setiap kali enter saya bisa atau saya mau belinya berapa rupiah gitu kan misalnya. Oke lah segini gas. Dan kemudian kemarin kan alhamdulillahnya nyampe TP tuh ya. Di 4450-nya disamperin pas tengah. Nah, ini cerita manisnya nih. Cerita manisnya kalau TP. Kalau rugi gimana ya? Minimal kalau rugi udah ketahuan ruginya segitu. Ruginya paling banyak 500.000 gitu kan. Terus kalau TP dapat untung 1,1 juta asumsikan modalnya 50 lah ya misalnya kayak gitu. Nah, untung 1, untung 1 juta ini menurut menurut saya pribadi itu efektif nggak ke growth portfolio? Nah, itu yang harus dipikirkan juga oleh Bapak Ibu ketika mau enter ya. Emang agak panjang prosesnya di awal. Perlu yang kayak gitu memang kadang. Tapi nanti lama-lama akan ke filter, akan cepat ke filter dengan sendirinya. Ini enggak ah, ini iya, ini enggak, ini ya. Nah, gitu. Terus segini saya enter segitu aja, segitu lot. Kalau misalnya ini enggak asik deh, tapi menarik banget gitu kan. Enter segini aja deh, gitu. Itu lama-lama akan kebentuk. Tapi untuk membentuk ke sana maksudnya, untuk membentuk sistem yang rapi, yang sampai bisa membawa kita jadi trader atau investor yang eh, profitable, konsisten dan mandiri ya. Tujuannya sampai bisa mandiri. Itu memang butuh ketekunan, butuh jalan yang ya bisa dibilang nggak pendek lah ya. Begitu. Karena justru di sini di ketiga level ini justru ini kenapa penting? Ketiga-tiganya ini penting ya. Justru ini penting ketiga-tiganya karena kalau kita ilangin salah satu aja biasanya sih yang orang ilangin adalah yang stop loss. Kenapa? Ya wajar kalau orang nggak mau rugi. Apalagi di saham kalau kita masih belum jualan kan mindsetnya masih potensial ya. Kalau gain belum dijual juga potensial gain, kalau loss belum dijual juga potensial loss. Tapi juga seringnya nggak nyadar potensial loss itu juga kalau misalnya nggak naik-naik ya loss, ya loss segitu. Duitnya kan nggak balik, gitu ya. Begitu juga di eh, take profit di level take profit atau angka take profit yang harus kita siapkan. Intinya tuh gini loh, kita mau masuk market, kita juga harus siapin pintu keluarnya. Kita siapin pintu masuknya, juga harus siapin pintu keluarnya. Pintu keluar nggak selalu pintu keluar yang manis. Pintu keluar bisa yang pahit, yaitu stop loss. Nah, stop lossnya di berapa? Hitung dulu aja rugi maksimalnya itu berapa yang sanggup diterima. Itu. Kemudian ada yang namanya risk reward ratio. Nah, risk reward ratio ini penting. Pentingnya di mana? Balik lagi ke ya awal itu, ke yang awal tadi, trading itu bisa kita anggap game probability. Ketika kita masuk pasar, 50-50 antara kita cuan atau profit. Tapi untuk meminimalisir itu, yang pertama minimal ya udah ya oke kita atur dulu risiko yang sanggup kita terima tuh berapa lotnya segala macam gitu kan. Yang kedua, risk reward rasionya. Poinnya sih di risk reward ratio itu, kalau kita kalah, maunya kalahnya kecil. Kalau kita loss, maunya lossnya kecil. Kalau kita cuan, maunya sekali cuan itu gede, gitu kan? Jadi nggak harus selalu menang.
yang nantinya bisa bikin account kita untung di akhir perjalanan. Kan gitu tuh. Jadi ya nggak perlu jadi trader yang selalu benar, cukup benar di waktu yang tepat aja. Itu bisa bikin growth equity portofolio kita itu signifikan. Ditambah lagi nanti ada winning ratio, gitu kan? Ya kan ya, ditambah winning ratio yang bagus, nantinya satu strategi itu akan jadi strategi yang solid, profitable, konsisten. Nah, udah. Nah, kalau winning ratio itu konsepnya adalah seberapa sering kita menang. Misalnya dalam 10 kali trading, kita itu eh, loss-nya berapa, menangnya berapa, atau cuannya berapa. Ya, plot twist-nya adalah win rate 80% itu belum tentu cuan. Percaya atau enggak, win rate tinggi itu belum tentu cuan di akhir perjalanan ya. Kalau dia nggak atur yang tadi kita bahas di awal, risk manajemennya. Tapi win rate kecil itu bisa bikin account kita di ujung perjalanan cuan. Kenapa ya? Karena kita atur segala macamnya tadi tuh. Atur reward rasionya, kemudian atur size-nya. Sehingga ketika misalnya nih, dalam 10 kali trade, 6 kali kalah, 10 kali, 6 kali kalah, 4 kali menang, di akhir perjalanannya masih cuan. Misal, kita pakai contoh ya, Nah ya. Pakai contohnya itu kalkulator deh, biar gampang pakai kalkulator. Lu bocil, mana nih kalkulatornya? Nah, ini kalkulator ya. Eh, Misalnya kita 10 kali trade, win rate yang 80%. Ya kita ambil win rate yang 80% lah. Tapi ini, tapi gini, tapi gini. Mana ya? Inilah. Nah, jadi di sini nih. Ada ada dua orang trader gitu kan. Satu, eh, si trader A misalnya, strategi trading dia atau trading rules dia itu sering cuan tuh, sering bener, kok sering cuan, sering bener. Ya, sering cuan lah ya kalau bener ya. Sering bener. Tapi si trader B itu jarang bener trading rules dia. Cuman si trader A ini pakai risk reward rasionya itu 1 banding 1 gitu ya. Dan dia misalnya nih tiap trading dia meresikukan 4%. Sedangkan si trader B itu dia pakai risk reward rasio 1 banding 3. Sama-sama meresikukan 4% nih. Di ujung perjalanan, percaya nggak percaya, trader B lebih banyak cuannya daripada trader A. Kita hitung pakai kalkulator ya. 10 kali trade misalnya ya. 70% berarti kan gampangnya 7 kali cuan dalam 10 kali trade kan. Ini berarti meresikukan 4%. Kalahnya, apa? Ini risiko 4%, 1 banding 1 berarti untungnya juga dia ambil 4% kan. Berarti 7 kali 4, 7 kali 4, biar gampang ya hitungnya ya. Dikurang kalahnya 3. 3 kali 4. Kan gitu ya. Dia ada 16. Sisa 16 ya kan. 7 kali 4, 28 dikurangin 12. Ada 16. Ingat ya, diingat-ingat ya. 16 ya. Si trader base sekarang kita hitung. Dalam 10 kali trade, dia 4 kali menang. Tapi 4 kali atau 4 kali cuan. Tapi cuannya itu
tiga kali lebih banyak dibandingkan dengan resikonya. Jadi dalam satu kali cuan, dalam satu kali trade dia meresikokan 4, tapi cuannya dia ambil 12, gitu kan? Jadi 4 kali 12 dikurang 6, salah nih. Dikurang 6 kali 4. Gimana sih saya? 4 kali 12 dikurang 6 kali 4 gitu kan? Hmm, Gimana sih? 4 kali 12, ya kan? 48 dikurang. Dikurangi 24 kan ini kan? 6 kali 4. Tuh. Hasil akhirnya 24, ya kan? 24 ya. Bener ya? Kalau saya salah hitung koreksi di kolom chat aja. Jadi yang ini totalnya cuan 24 yang trader B ya, yang trader A cuan 12. Kenapa? Ya karena meskipun dia winning rate-nya itu cuma 40% si trader B, tapi risk reward rasio dia bagus sekali 1 banding 3. Ingat di awal lagi yang tadi trading itu game of probability ya. Gimana kita atur meskipun kita probabilitasnya probability win rate-nya itu jelek di bawah 50% kan ini ya. Tapi hasil akhirnya tetap cuan gitu ya. Oke, itu tadi agak skip slide gitu ya. Nah, fakta di lapangan adalah banyak sekali trader yang cari strategi dengan win rate tinggi. Banyak banget, banyaknya pakai banget. eh Pertama yang ditanya ketika dia belajar suatu, anggap aja belajar suatu teknik atau strategi gitu ya. Yang ditanya umumnya adalah win rate-nya berapa banyak nih, win rate-nya berapa persen. Itu kan umum dah, itu kayak gitu. Eh, saya sering juga ditanya kayak gitu. Padahal padahal win rate tinggi itu bukan satu-satunya kunci growth-nya portofolio ya. Itu yang perlu diingat. Tapi ketika win rate suatu strategi yang bagus ketemu dengan risk reward ratio yang ketemu dengan ketemu dengan risk management yang bagus, win rate strategi yang bagus, win rate gimana sih tadi saya ngomongin? Win rate strategi trading yang bagus gitu ya, ketemu dengan manajemen resiko yang bagus juga, itu portonya bisa signifikan growth-nya. Gitulah. Nah, sekarang ini satu hal yang ya jarang dibahas ya. Karena gini, karena kita kadang ngerasa satu kali loss itu nggak nggak apa ya, Allah cuma sekali gitu ya, Allah baru sekali gitu ya. Tapi kalau terlalu gede lossnya dalam satu kali transaksi misalnya, itu akan sangat membebani portofolio sangat membebani account lah, membebani portofolio. Jelas kan ya? Satu kali trade loss 50% dengan satu kali trade loss 5%, recovery-nya kan jauh lebih berat yang loss 50% kan. Cuman yang sering terjadi adalah bukan yang sering terjadi itu bukan loss banyak berulang, ya itu parah sih kalau loss banyak berulang tuh mah parah. Yang sering terjadi adalah lossnya nggak terlalu banyak, tapi berulang aja. Misal nih, trading sekali, terus nggak pakai sistem yang udah dibikin, nggak pakai rules trading, nggak pakai trading plan gitu kan bahkan.
Dia beli aja, kemudian rugi, alah baru 5% ruginya gitu kan. Terus, alah baru 5%, coba lagi ah, diulangin. Nggak, eh, dia akan, kalau 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 dia nggak pakai trading plan, kalau dia nggak punya rules masuk ke marketnya, sengaja nggak disengaja, pasti ngulangin kesalahan yang sama. Itu pasti dah ngulangin kesalahan yang sama. Yang akhirnya memang sekali lossnya itu kecil ya. Misal udah diatur kita di awal lossnya saya sekali rugi sanggupnya misal 500.000 dari misal modalnya 50 juta gitu kan. Kecil kan 500.000 dari 500 juta tuh recovery-nya kalau misalnya loss 500.000 modalnya 50 juta ya nggak terlalu susah harusnya kan gitu. Cuman karena ngentengin satu hal yang kecil itu, dia nggak pakai trading plan dan seterusnya, berulang terus tuh sampai akhirnya dalam bener. Sampai akhirnya banyak tuh lossnya. Nggak sadar tuh, makin lama, account-nya makin habis, makin berkurang, makin habis, drawdown-nya makin gede, gitu kan. Akhirnya putus asa. Jadi ya, apa, banyakan trader itu kalahnya tuh bukan karena sekali salah ya. Trader itu kebanyakan kalah bukan karena sekali salah. Tapi ini sih ada yang bilang nggak survive cukup lama sampai dia berhasil bener gitu. Yang masalahnya nggak survive cukup lamanya ini kan nggak terukur ya. Makanya kita perlu batasin lagi ketika eh, bikin satu satu sistem yang perlu kita atur lagi adalah kapan kita stop trading. Misal, contoh deh saya pribadi dah. Saya nggak bisa tuh loss yang sering, meskipun dikit-dikit ya. Tapi kalau sering, saya nggak bisa, ganggu kepikiran. Jadi, misal dibatasin nih, dibatasin, oke kalau loss eh, 3 kali loss berturut-turut, saya harus stop nih, karena kalau diterusin pasti nggak bagus. Itu karena udah kejadian beberapa kali sih di sayanya kayak gitu dulu-dulu waktu nyari strategi dan seterusnya, hasilnya emang kayak gitu. Kalau saya pribadi lebih bisa pakai strategi yang misal ya toleransi resikonya agak lebar, tapi incer incer targetnya juga lebar ya. Risiko rasionya misalnya minimal 1:2, potensi rewardnya yang diincer minimal 2 kali dibandingkan resiko gitu ya. Tapi memang kalau kena resiko, misalnya sekali kena resiko 10% gitu, dibandingkan sekali kena resiko 2%, tapi berulang, itu saya lebih nggak bisa tuh, yang kayak gitu tuh, yang berulang-berulang kayak gitu, kena resikonya kecil-kecil tapi sering. Nah itu nggak bisa. Makanya perlu dibatasi nih. Misal dalam satu kali, dalam dalam kalau saham sih entahlah ya kalau misalnya maksudnya entahlah ini gini kalau kalau tradingnya itu day trade tiap open posisi itu day trade ya misalnya dalam satu hari itu 3 kali loss ya udah stop dulu aja besok lagi besok lagi di apa namanya dicari momennya atau misalnya ada ngeswingnya mungkin tahan sampai 1 atau 2 hari gitu ya misal dalam seminggu kok 3 kali loss berturut-turut stop dulu aja evaluasi dulu tuh kalau pakai trading plan, mestinya ada yang disalahin, trading plan-nya disalahin. Ketika trading plan-nya disalahin, baru nanti evaluasinya bisa ngarah ke rules-nya dan segala dan seterusnya kayak gitu. Kalau misalnya nggak pakai trading plan, apa yang mau dievaluasi kan? Jadinya nggak ada. Oke, belum paham stop loss kapan dan kapan TP-nya. Nah, kapan kita SL, kapan kita TP, itu eh, pertama kalau kalau kapan kita ASL
selain di risk management yang udah ditetapin, misalnya salah satunya ya risk management kan banyak. Intinya sih gimana caranya kita mitigasi resiko kan. Mitigasi resiko tuh banyak, banyak apa namanya, banyak jalannya. Misalnya batasin risk per trade-nya berapa. Misalnya tadi dengan modal 50 juta, risk per trade-nya 500 ribu deh. Itu salah satu. Yang kedua, juga dengan apa namanya, rules trading yang sudah nyaman atau sudah fit di masing-masing trader terutama. Nah, kita belum bahas di rules tradingnya sih. Rules trading nyambungnya nanti ke strategi trading. Karena ya nggak cukup sih waktunya kalau sampai ke sana. Ntar di akhir sekilas lah ya, sekilas kita bahas. Kita bahas meskipun kita pakai dengan rules atau strategi trading yang paling sederhana pun, ketika kita terapkan money management yang eh, bukan yang pasti apa ya, ya kita ketika kita terapkan money managementnya di dalam satu strategi itu dan konsisten, hasilnya cuan kok. Bagaimana cara untuk menentukan target TP yang benar, strategi exit yang bagus seperti gimana? Sering terjadi ketika saya jual bos. Intinya sih nggak ada yang tahu persis di mana harga itu berhenti dan berbalik. Yang perlu kita lakukan adalah bikin satu strategi, bikin satu sistem yang bisa profit berulang. Kalau cuman profitnya sekali, dua kali, bisa dianggap kebetulan lah. Tapi kalau kita bisa mengulang strategi itu, berarti kan bener ya caranya ya. Kalau sekali dua kali kan ya, ya bisa dianggap kebetulan lah. Nah, gini deh, coba coba ntar coba ntar bikin anggap aja PR ya. Ini buat buat masing-masing, buat kebaikan masing-masing lah. Coba bikin ntar risiko yang sanggup diterima berapa. Kemudian ini buat bikin sistem trading, buat bikin sistem tradingnya ini sederhana aja sih. Tentukan risikonya berapa, kemudian stop lossnya dan hitung lot size-nya. Punya 1.000 lot. Kemudian tentukan TP-nya dan eksekusi disiplin. Nah, ini emang masih klise. Saya kasih contoh praktisnya kali ya. Gini dah. Oh, trading view saya mana ya? Ini bukan. Di sini bukan. Oh, ini. Nah, saya kasih contoh praktisnya. Di sini ini ada tabel bentuk Excel. Ini sih ada ada tiga sheet. Pertama trading rules, kemudian money manajemennya, dan ini trading jurnalnya. Nah, trading rules ini mah trading rules yang saya pakai. Cuman ya trading rulesnya mah simple tiga. Misalnya yang pertama, kalau kondisinya itu lagi downtrend, ya downtrend minornya udah selesai lah paling nggak ya. Kemudian ada setup CB1 atau dominant break. Nah, belinya di level pre-entry dan level entry. Kemudian saya terapin dah kemarin di apa, Raja ini contoh yang udah jadi contoh ya. Udah jadi contoh. Terus belinya di berapa, target berapa, stop lossnya berapa. Misal asumsikan modal dari modal yang udah ada, alokasi belanja maksimal di satu saham ini sebanyak sekian misalnya. Terus maksimal stop lossnya 500 ribu. Terus batasin juga minimalnya tuh buat magerin biar nggak terlalu kecil belinya, biar apa namanya, tetap bisa efektif lah ke portofolio ya. Misalnya dari alokasi maksimal 5 juta, saya nggak mau kalau misalnya ntar ketemu buy value-nya ini di bawah 3 juta. Nah, misalnya kayak gitu ya. Nanti kalau misalnya ini ketemu lotnya sampai dikit, lotnya sampai dikit, buy value-nya di bawah 3 juta, ini akan
ini nggak usah diambil gitu maksudnya. Nah, lotnya bisa dikit kalau batas cut loss-nya kan makin jauh nih. Misal ini kan belinya di 3560, stop loss 3160. Misal stop loss-nya 2,5, pasti dikit nih. Tuh, cuman beli 4 lot supaya kalau kena stop loss, seapes-apesnya hilang duit kena stop loss cuman 500.000. Tapi, tapi saya cuma bisa beli 4 lot supaya ruginya itu bisa kejaga segini gitu loh maksudnya. Ya, supaya ruginya bisa kejaga segini. Jadi saya cuman dikasih boleh beli cuma 4 lot. Nah, dengan beli 4 lot kalau misalnya naik nanti ke target, cuannya nggak efektif ke growth-nya portofolio. Jadi ya udah nggak usah diambil gitu maksudnya. Ya, kemudian kalau udah tulislah di trading journal. Nah, kalau perlu kasih chartnya juga di sini buat ngingetin kemarin tuh keputusannya karena apa. Nah, ini keputusannya kemarin nih. Ini ada setup downtrend minor udah selesai gitu kan. Kalau ingat materi yang sebelumnya uptrend apa namanya? Materi tren yang sebelumnya tuh lu. Ini kan swing lower high terakhirnya ditembus, berarti downtrend minornya selesai, kemudian juga bikin setup CB1. Nah, tariklah Fibonya dan area belinya ini level pre-entry dan entry, sini dan sini. Makanya kemarin terakhir untuk tanggal 1 itu muncul strategi belinya di 3560 ya. 3550, 3560 situ. Ya, karena dari strategi ini, itulah ceritanya. Ya. Nah, misal kan belum ngeh nih. Maksudnya saya bingung tuh pakai strategi ini kayak gimana. Pada tahu moving average kan? Misalnya contoh ya, pada tahu moving average kan ya. Nih, misal moving average pasang 2 biji buat mempermudah. Trading rules-nya anggap aja kita bikin mana tadi Excel ya. Trading rules-nya itu eh ya, kita bikin pertama misal cari yang uptrend lah. Cari yang uptrend. Ya, uptrend ini kriterianya gimana? Uptrend kan banyak ya, maksudnya banyak itu ya uptrend bisa kita definisikan dari lihat chartnya, zigzagnya, area lalu dan segala macam gitu kan. Tapi yang gampang deh, misalnya uptrend dan uptrend jangka pendek nggak apa-apa deh, misal gitu ya. Pakai moving average misal, MA5 di atas MA10 lah. Misal kayak gitu tuh definisi uptrendnya, misal kayak gini nih uptrend jangka pendek. Kemudian yang kedua, biar nggak kegocek-kegocek banget, taruhlah tunggu minimal 2 candle yang tutup di atas MA5. Tujuannya biar nggak kegocek-kegocek banget gitu, gitu kan. Kemudian yang ketiga, area belinya di mana nih? Area beli di garis MA5 misalnya gitu. Misal ya. Terus yang keempat itu stop loss-nya. Stop loss-nya di bawah MA10 atau di di bawah swing eh, swing higher low ya, higher low terakhir. Misal kayak gini lah ya. Terus yang kelima, TP-nya ya di resisten terdekat. Di resisten terdekat. Nah, metodenya sih bakal banyak ini nanti cari apa namanya? Support resistennya. Cuman paling enggak anggap aja kayak gini dulu lah ya. Eh, no border ada apa nih? Oke, sip. Misal kayak gini nih, terus kasih checklist. Contoh, ada yang mau spill saham nggak? Saham apa tuh? Atau biar cepet, coba bumi. Kok bumi?
Sama apa ya? Yang keinget di kepala saya kenapa bull ya? Oke, bull. Bull. Oke, bull lah ya. Pertama, kita cari menentukan support asistennya yang masih nggak paham. Oke, memang itu nggak akan dijelasin sekarang. Bertahap emang ntar ntar juga ada bimbel cuan yang bahas itu sih. Inilah maksud saya adalah kita cari di sinilah ya kondisi yang terakhir kemarin. Pakai bari play seperti misal, nah lagi kondisi kayak gini, uptrend nggak? Belum kan? Kriteria uptrendnya kan tadi ini cari yang uptrend MA5 di atas MA10, terus minimal dua candle tutup di atas MA5. Ini MA5 masih di bawah MA10, udah dari yang kriteria mandatorinya yang pertama ya, itu aja nggak memenuhi. Berarti skip dulu nih, sekarang yang ini, tunggu dulu gitu kan maksudnya. Next, ini masih di bawah. Nah ini nih, MA5-nya udah di atas MA10. Oke, kriteria pertama udah cek gitu kan, kasih aja checklist, apa ya, checklist pakai apa ya, tandanya ya, gitu kan. Terus kemudian yang kedua, minimal candle minimal dua candle tutup di atas MA5. Nah, ini baru satu nih. Berarti kan belum kan? Jadi diurut aja. Kalau satu dan dua ini belum terpenuhi, misal ya, ini contoh contoh bikin trading rulesnya aja. Kalau misalnya Bapak Ibu udah punya trading rules, tinggal dibikin tuh, terus tinggal apply ke money manajemennya. Misalnya mau pakai Excel kayak gini juga boleh. Terus tinggal dicatat aja jurnalnya. Nah, udah ini belum, masih satu nih. Nah, ini baru dua kan. Oke, sekarang udah dua candle di atas si MA5. Kemudian yang ketiga, area belinya di mana nih? Ini kan udah memenuhi nih. Berarti saya boleh dong beli. Pertanyaan berikutnya, area belinya di mana? Area belinya di mana ya, di eh, area MA5-nya misalnya kayak gitu ya. Taruhlah sini. MA5-nya kan kisaran sini nih. Tapi besok pas open marketnya bisa geser sih. Bisa geser, bisa berubah gitu kan. Angkanya tinggal disesuaikan aja lah. Stop lossnya di mana? Di bawah MA10. Oh, sorry. Atau di bawah swing higher low terakhir. Nah, ini targetnya di mana? Target di resisten terdekat. Resisten terdekatnya di mana? Tengok sebelah kiri. Kalau bingung ini dari segini perjalanan harga segini ini bingung resisten yang mana? Ganti aja chartnya ke line chart misalnya ya. Tandain pucuk-pucuknya nih, tekukan-tekukannya. Ini gampang-gampang aja kita sih. Biar nggak pakai banyak-banyak mikir. Situ misal kayak gitu ya. Nah, dapat nggak? Nggak dapet. Nah, ini kan kemarin MA-nya sekitar ini ya. Mestinya sih sekitar 374, 370 waktu si tanggal 6 April kemarin open ya. Kemudian kemudian kan udah beda lagi nih. Nah, sekarang berarti kan kan nggak dapet nih ya. Area belinya digeser tuh naik. Nah, eh ada satu yang ke skip saya tadi. Saya ulang lagi. Misal di sini, kita ambil di sini, stop loss di sini, ini ya, dengan target di sini, kita incer target di sini, atau kasih toleransi sedikit di bawah area resisten yang udah kita tandain. Lihat tuh, risk reward rasionya berapa. Ternyata rewardnya ini 2,4 kali dibandingkan risikonya. Potensi rewardnya 2,4 kali. Oke lah ya, bisa kita ambil. Nah, kalau saya pribadi lebih prefer yang potensi rewardnya minimal dua kali dibandingkan dengan risikonya. Terus kemudian nggak dapet barang, sini area belinya kita naikin lah, misalnya kayak gitu ya. Sini, terus stop lossnya.
taruhlah di bawah MA10 biar nggak terlalu lebar juga. Rewardnya tetap di situ tuh. Nah, risk reward rasionya bagus. Dia ngaruhnya kemana? Ngaruhnya nanti pasti ke size yang di enter nanti. Semakin gede stop lossnya, ya size-nya semakin kecil. Terus nggak dapat lagi nih buat besoknya. Ya kita ngantrinya di sini lagi kan, berarti di agak sini. Stop lossnya sini. Dapatnya nggak dapat lagi nih. Gitu aja terus sampai. Nah ini dapat nih. Nah ada floating profit minimal kayak gitulah strateginya. Gampang, gampang. Tapi apakah selalu cuan? Enggak juga. Bisa juga stop loss. Bisa juga cut loss. Tapi poinnya adalah ketika kita lakukan konsisten, nih kita coba backtest ya. Oh, ada pertanyaan. Kenapa area-area sebentar. Support yang paling kuat mungkin harga yang sama di tahun lalu bisa ya bisa enggak. Tapi yang jelas tahun lalu ketika harga terendah gitu ya, terus membal kan. Berarti di situ kan ada support. Ketika itu membal, ya market merespon jadi support. Nah, kalau sekarang nyampe ke sana lagi, kemungkinan market memang masih merespon jadi support. Tapi kita perlu tahu, perlu perlu bukti kalau area itu masih direspon jadi support. Buktinya apa? Ya dari pola-pola bullish reversal di area itu, misalnya kayak gitulah ya. Nah, kemudian yang kedua pertanyaannya adalah kenapa area-area itu jadi support atau resisten? Apakah harga average-nya big money? Ini ntar lebih detailnya dibahas di pembahasan support resisten. Alasan kenapa area tersebut kita perlu respect jadi area support atau resisten gitu ya. Ya, kenapa area itu jadi support, kenapa area itu jadi resisten? Karena membal. Jawaban singkatnya ya karena membal. Tapi ya karena eh, harga average-nya big money nggak tahu. Average-nya di mana kita nggak tahu persisnya sih. Karena big money ngerespon area itu jadi support, ngerespon area itu membal ini ya misalnya sampai sini turun terus membal ya itu direspon jadi support terus naik sini terus turun ya ini direspon jadi resisten gini aja gitu aja terus lagi dah nyampe di sini lagi ya. Kita kita role play dulu dari sini nih. Ini kan kalau kita rulesnya cari yang uptrend MA5-nya dia harus di atas MA10. Ini kan belum. Ya udah berarti belum masuk. Ini juga belum. Ini belum. Nah, ini baru nih. Sama sih tapi masih. Nah, ini baru. Baru nih ya. Setelah dia MA5-nya di atas MA10 kan kita mintanya minimal 2 candle tuh di atas MA5 kan. Ini masih satu. Nah, ini dua nih. Terus pertanyaannya, eh 221 MA5-nya 221 ini close di bawah 221 220. Belum lah kita anggap belum aja. Ini 222 sama persis. Nah, gini. Oke, udah. Nah, ini kan udah lari nih. Terus kita belinya di mana? Ya udah, ambil aja area-area MA-nya di mana. Biar kemungkinan sih akan agak naik nantinya ya. Sini. Stop loss-nya di bawah MA10 dan seterusnya gitulah ya. Risk reward rasionya anggap aja 2 kali dulu lah. Kebetulan ini area puncak sebelumnya. Kalau kita incar target di situ juga risk reward rasionya 2 kali. Nggak dapat. Besoknya ya kita naikin aja. Kan di sini nih. Besoknya kita naikin di MA waktu open market tuh ya. Kan kelihatan tuh. Nah, terus nggak dapat juga kan. Ini besoknya sini. Dapat nih. Stop lossnya di sini ya. Di bawah MA10 ya. Di bawah MA10. Nah, ini lebar lebar area beli ke stop loss
dia 10% tuh, 10% lebih. 10% lebih. Jadi kalau misalnya kita mau mau masukin, sekarang kita masukin ya, kita udah dapat trading strategi kan dari yang kemarin, apa namanya? Kita udah dapat trading strategi belinya misalnya ngantri kan kemarin kayak gini nih. Kan kemarinnya maksudnya, kan kayak gini nih ya. Buat besoknya misal ngantri lah di area harga MA ini nih, disamperin ya kan. Terus kita pasang tuh di money manajemennya si Bull misalnya ya. Bull belinya di berapa tuh? 276, stop lossnya 248, targetnya targetnya sini nih, sinilah misalkan. Targetnya 340 gitu ya. Mana ya tadi? Bilang ya. Target 340, stop loss 248. 248 sih? Iya, benar. Nah, ternyata dari maksimal alokasi belanja dan maksimal risiko yang sanggup saya alokasiin, sanggup saya terima tuh maksimal risikonya. Saya masih bisa belanja 171 lot dengan apa namanya? Modal yang dikeluarkan untuk belanja segini lot 4,7 jutaan gitu ya. Dan ya tinggal tunggu kalau kena stop loss ya hilang-hilangnya kita udah tahu tuh 500 ribuan. Tapi kalau cuan paling enggak ya dapat sejutaan lah ya. Kan dua kali tuh rasionya. Gitulah. Ntar ini nah ya 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 ya. Dan satu hal, kalau udah cuan jangan lupa diamankan posisinya. Diamankan posisinya itu pakai trailing stop dan kawan-kawannya. Nah, ini udah kena TP nih. TP satu dan gitu kan. Kalau mau di tes lagi ke depannya, yang salah pasti ada. Tapi ketika kita disiplin dan konsisten terapin satu strategi meskipun itu adalah satu hal yang simple yang kadang dianggap remeh oleh orang-orang, mostly bisa kasih cuan kok. Hire lu terakhir, contohnya yang mana? Oke, hire lu terakhir ya, ya. Ini misalnya konteksnya swingnya segini doang ya. Nah, seginilah. Kalau hire lu terakhirnya, ya di sini ini kan sisanya dari bawah sini nih naik turun ini inside bar naik ke sini terus turun ke sini terus dia naik bikin high baru kan. Jadi kalau di gambar itu zigzagnya anggap aja dari sini ya. Ini inside bar, nah ke sini kan, terus ke sini nih. Nah, misal kita baru mau beli nih, baru mau beli ya, higher low terakhirnya di sini kan, ini gitu. Cuman kalau itu terlalu jauh ya jangan, jangan lupakan. Itu, itulah ya. Ini kan dan nih TP nih tadi 171 lot ya kan. Asal ditulis di sini itu entah tanggal berapa lah ya. Equity-nya misalkan ikut yang ini. Anggap aja, anggap aja ini kelanjutannya gitu kan. Buy price-nya tadi berapa ya? Lupa. Buy price-nya 276, sell price-nya di 340. Terus lot-nya tadi 171. Nah, ada cuan
ada cuan sejutaan lah, kan lumayan. Terus kalau misalnya di tabel ini mah reason ya alasan entry-nya apa gitu kan. Misal uptrend terus atau kalau udah bikin checklist mana tadi? Di rules ya. Checklist di trading rules rules checklist di trading rules tinggal tulis aja kalau semuanya udah ke checklist ya alasannya sesuai trading rules gitu kan. Tinggal tulis aja gitu misalnya sesuai trading rules, terus area belinya juga sesuai. Orientasi ini kalau maksud dari trading journal kolom trading journal ini adalah kita tradingnya itu mau nge-swing di swing daily ini atau fast trade gitu atau copet-copet doang. Itulah. Itu penting. Kenapa ya? Biar kita biar kita bisa ambil sikap ketika udah cuan atau loss. Itulah kira-kira. Oh, ada pertanyaan lagi. Hairo terakhir udah sering kena trailing stop. Gimana cara masuknya lagi? Cara masuknya lagi ngikutin trading rules yang udah dibikin. Itu aja sih. Jawaban ini akan terkesan memang terkesan klise, tapi anggap asumsikan aja pakai trading rules inilah ya. Ini trading rules simpel-simpelan yang tadi kita bikin barusan. Misal kayak gini nih, udah kena trailing stop. Masuknya lagi di mana? Ya ikutin checklist-checklist 5 checklist ini lagi aja gitu. Kalau misalnya udah ke checklist semua, masuk lagi. Kalau enggak, ya enggak usah. Itu doang. Belum paham cara bikin TP-nya ya, Bu. Biasanya Bu Rotua pakai aplikasi handphone atau desktop tuh. Kalau aplikasi handphone, pakai apa saya ya? Hmm, kalau misal Bu Rotua bisa bisa buka aplikasi Profits Anywhere sambil dengerin ini sih, boleh. Sebenarnya ada sih caranya, ada caranya saya tunjukin lah di YouTube ada kok. Iya, ini ini tadi kan trading strateginya di berapa? Beli di 276 sini kan. Ntar ya, 276 stop lossnya 248, targetnya 340. Nah kan gini nih, udah kan. Ini enaknya TradingView tuh bisa ini nih, copy link. Terus di trade journal yang kita tadi bikin tuh, sini kita bisa paste link TradingView-nya. Nanti kalau misalnya mau ngecek, tinggal di copy, terus paste lagi aja di sini. Nah, nongol tuh. Kita alasan enternya tadi kenapa? Dengan trading rules yang udah dibikin, sesuai nggak ini entry jejak entry ini ya, jejak trading jejak trading ini sesuai atau enggak gitu. Oke, cuan community. Coba yang downtrend. Yang downtrend yang nggak enter kan ini ya, kalau konteksnya kita mau pakai trading rules yang ini nih, kalau downtrend ya nggak enter. Kan syarat utamanya cari yang uptrend kalau trading rulesnya yang ini. Cuman kalau punya trading strategi dengan rules yang bisa diaplikasikan di
market yang lagi downtrend, ya tinggal dibikin aja, chart aja dulu kayak gitu semuanya. Ntar kalau mau Excel ini saya taruh lah ya di deskripsi uploadan di YouTube nantinya ya. eh saya tadi mau cari cara pasang stop loss. Ada di sini sih, Bu. Bimbel cuan yang kapan ya? Eh, playlist. Oh, pantes salah. Oh, nggak apa-apa sih. Bimbel cuan community. Manajemen BBRI mengumumkan eh Momentum di ini di bimbel cuan yang ini ada timestampnya. Nah, ini pasang take profit, kemudian ada pasang stop lossnya juga. Jadi tinggal ngikutin itu, Bu. Gampang ya. Terus aplikasi TradingView install dulu di aplikasi web. Nggak usah. Tinggal ketik tradingview.com aja. Tinggal ketik, itu tradingview.com. Itu ketutup nih. Ah, jadi tradingview.com gini aja, enter. Nah, gini kan. Login dulu aja di sini nanti. Diklik, ada sign in atau sign up, sign in, dan seterusnya gitulah. Terus kalau udah, tinggal buka launch Superchart. Nah, alasan kenapa tadi saya eh, ini contoh contoh sederhana aja ya, supaya ada gambaran kira-kira nanti bikinnya itu kayak gimana, yang gampang, bikin gampang, yang gampang kayak gimana. Trading rulesnya maksudnya, supaya ini nanti juga bisa di screening pakai Trading View. Mana nih? Produk, produk screener, stocks. Tinggal diatur dah. Tinggal diatur kalau apa namanya. Ini ada yang uptrend, isinya apa aja ya? Oh, price di atas, above, eh emat. Oh, manual lah. Tinggal diatur gini aja sih. Price above simple moving average misalnya ya. Mau pakai simple moving average, mau pakai exponential moving average, bebas 5. Nah, terus ini kasih satu lagi lah. Tambah. Kalau mau nambah parameter maksudnya klik plus ini aja. Terus technical moving simple ya. Simple moving average. Search. Hmm, above di atas berarti above. Kok gini sih? Ini simple moving average. Inilah, coba kita atur manual ntar. Manual setup below. Ini berarti simple simple lagi, simple moving average periode 10. 10 mana 10. Nah, dari sekian ratus saham nih udah ke filter sisa 34, tinggal dilihatin satu-satu. Asal ada arrow gitu ya.
Ada arrow, klik kanan. Kok mana ada arrow, klik kanan, open, ada arrow supercharge. Nah, ini kok salah. Oh, SMA 50. Salah. 5. Kok tandanya below price? Inilah pesan. Salah ini. SMA 50 above manual setup. Above simple moving average. Ininya 10. Nah, ketemu 180 sih. Tinggal kasih filter lagi volume. Oh, ini volumenya udah. Udah gitu. Tinggal liatin satu-satu. Ini Ahab, Aisyah, Akra. Akra no, Adaru jadi nggak muncul kan tadi kan. Karena kan, nah MA5-nya di bawah MA10. Nah kayak gitulah. Jadi dengan mudah bisa di screening pakai TradingView gratis lagi. Gitu ya. Oke. Apa ini? Ada yang ditanyain lagi? Enggak. Jadi gitu ya. Untuk bikin satu trading system yang solid itu diperlukan diperlukan konsistensi dan sabar. Screening yang barusan bikin artinya apa? Artinya saya cuman cari tahu mau cari saya cuman mau cari saham yang uptrend meskipun dalam jangka pendek itu uptrendnya. Itu doang. Terus MA5 di atas MA10 berlaku di time frame daily aja. Oh iya, konteksnya yang barusan itu di time frame daily. Ya daily aja sih. Biar nggak terlalu volatile juga. Nah, yang kayak gitu tuh perlu apa namanya? Perlu nantinya perlu masing-masing perlu latihan. Karena secanggih apapun materi yang saya sampaikan, misalnya ya, nggak akan nggak akan guna kalau misalnya nggak dilatih juga. Kalaupun materinya cuma simpel-simpel doang, cuma MA gitu, misalnya kalau konteksnya di strateginya, tapi dilatih dengan tekun, ya bisa jadi profitable juga. Itu sih. Oke, jadi mudah-mudahan mulai sekarang nextnya ntar bisa stop asal entry gitu ya, dan mulai pakai sistem tradingnya. Kemudian fokusin juga ke risk management. Fokus ngebentuk risk manajemennya, ngebentuk sistem tradingnya supaya bisa survive, kemudian cuan, konsisten dan eh, apa tadi? Cuan, konsisten, mandiri. Nah, bisa mandiri. Oh boleh, mau Japri juga boleh, nggak apa-apa. Mau Japri boleh. Kalau mau Japri saya, misal nggak punya nomor saya di tele itu ada kontaknya sih. Chat dulu di situ juga nggak apa-apa. Terus ya. Oke, segitu dulu. Terima kasih buat yang udah hadir meluangkan waktu. Insya Allah mudah-mudahan nggak ada halangan. Jadi 2 pekan lagi ntar uh, biar bisa ada Zoom apa namanya bimbel cuan lagi gitu ya. Nah sekian dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Jangan lupa diterapkan. Materinya sih terkesan ngecap memang. Dari awal sampai selesai nggak banyak strategi yang aplikatif dijelasin. Tapi emang tujuannya buat ngebangun mindset.
Itu sih supaya mau nerapin risk management. Gitu ya. Mudah-mudahan setelah ini jadi ada jadi ada trigger untuk bikin satu sistem trading ataupun investing supaya biar bisa lebih konsisten dan mandiri nantinya ya. Oke, sekian dulu dari saya. Salam cuan. Sampai jumpa hari Senin jam 8.50 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan hari Senin marketnya juga masih enak. Mostly sih masih enak ya. Jangan lupa jualan aja kalau udah cuan. Itu. Sampai jumpa besok hari Senin. Dadah. Happy weekend.